Selamat siang Bapak Ibu. Ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Kepala Sekolah, teman-teman, kemudian Bapak Ibu wali kelas dan juga guru BK. Terima kasih karena sudah bersedia untuk menghadiri forum diskusi untuk budaya positif. Jadi kami dari calon guru penggerak ditugaskan untuk mensosialisasikan budaya positif sebagai aksi nyata kami di sekolah. Jadi terus terang Bapak Ibu, kalau kami tidak menjalankannya rasanya berdosa juga. Jadi Bapak Ibu, pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, minta tolong diambil handphonenya. Kemudian kita akan masuk mencoba mengetahui sejauh ini kenakalan apa sih yang sedang terjadi di kelas Bapak Ibu sebagai wali kelas 10. Silakan Bapak Ibu boleh buka mensi.com, kemudian nanti setelah itu bisa masuk dengan menggunakan kode yang ada di sebelah kanan ini. Silakan Bapak Ibu masuk melalui mensi.com. Jadi Bapak Ibu terus terang ini kenapa saya ambil untuk wali kelas 10? Karena kalau saya perhatikan di akhir-akhir ini permasalahan yang sering terjadi itu ada di kelas 10. Kenakalan siswa itu terdapat di kelas 10 ini. Saya sebagai calon guru penggerak ingin membuat aksi nyatanya itu untuk di wali kelas 10 ya, sehingga harapannya saya sebagai guru penggerak di SMK Negeri 1 Makatis bisa memberikan sharing, karena di kelas juga kami sebagai guru penggerak juga sudah melakukan hal ini di kelas ini. Silakan Bapak Ibu kalau sudah masuk boleh langsung dikirim. Jadi silakan Bapak Ibu menuliskan satu bentuk kenakalan siswa, kemudian nanti boleh dikirim. Nanti mereka lagi ya Pak? Iya Pak. Mensi.com. Kodenya 56. Kodenya 5694. 94. 38. Empat ya Pak? Satu aja. Satu aja. Satu aja. 5. Satu aja. 94. Satu aja. Satu aja. 3848. 3848. Silakan dikirim Bapak Ibu. Sudah tiga orang yang mengirim. Satu aja. Baik Bapak Ibu, ini bisa sambil dikirim. Jadi Bapak Ibu wali kelas 10, di sini sudah terpampang beberapa kenakalan wanita selama Bapak Ibu kuliah di wali kelas 10. Itu yang pertama membolos, ya. Itu membolos ada dua, ya. Makanya ada tulisannya berbeda. Kemudian yang kedua ada membuli teman, kemudian main HP di kelas. Kemudian keempat ada merokok, ribut di kelas, kemudian mengancam teman sekelas. Jadi Bapak Ibu ini merupakan permasalahan yang sering terjadi di kelas kita. Jadi saya rasa Bapak Ibu sebagai wali kelas itu memiliki keresahan yang sama dengan saya sebagai guru pembelajaran. Untuk itu Bapak Ibu, sekarang bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah tersebut, kenakalan tersebut? Nanti kita harus mencarikan solusi. Jadi di sini kami Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak mau mengajak
bagaimana caranya supaya kita saling sharing berbagi pengalaman untuk menyelesaikan semua permasalahan yang sudah Bapak Ibu tuliskan. Jadi Bapak Ibu, bagaimana cara untuk permasalahan ini bisa diselesaikan itu dengan membangun yang namanya budaya positif. Baik Bapak Ibu, untuk topik budaya positif hari ini itu yang pertama saya sampaikan disiplin positif, kemudian yang kedua dari motivasi, dukungan dan penghargaan, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol kita sebagai guru, kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu merupakan cara kita dalam mengatasi permasalahan yang ada pada siswa kita. Baik Bapak Ibu, di sini yang pertama disiplin positif itu berdasarkan teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Itu yang pertama, kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi yang namanya disiplin itu katanya kita tidak bisa mengontrol orang lain, karena orang lain itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian makna disiplin di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian di sini ada semua perilaku memiliki tujuan. Jadi di sini perilaku siswa itu kenapa nakal sebenarnya dia itu memiliki tujuan sendiri. Ya, nanti akan saya uraikan lagi. Kemudian teori motivasi yang pertama untuk menghindari hukuman di sini Bapak Ibu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan itu adalah salah satu perilaku yang motivasinya itu berasal dari luar, bukan dari diri siswa itu sendiri. Kemudian di sini untuk motivasi intrinsik, ya, itu berupa untuk menghargai diri sendiri. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal, kemudian keyakinan kelas. Jadi dia itu melakukan sesuatu itu, nilai-nilai kebajikan itu bukan karena ada paksaan atau suatu peraturan, tapi itu merupakan suatu motivasi yang datang dari diri sendiri. Jadi siswa itu diharapkan bisa menyadari, oh saya butuh melakukan ini. Makanya dia melakukan itu bukan karena adanya aturan ataupun paksaan dari Bapak Ibu oleh kelas. Kemudian nanti dari nilai-nilai kebajikan universal, ya, nilai-nilai kebajikan universal itu ada banyak Bapak Ibu, tanggung jawab, inisiatif, gotong royong. Nah, nanti Bapak Ibu bisa terapkan itu di kelas Bapak Ibu sehingga nanti terbentuklah yang namanya keyakinan kelas. Kemudian di sini ada 5 posisi kontrol, ya, kita sebagai guru, ya, kita juga harus mempelajari 5 posisi kontrol apa yang kita lakukan apabila menghadapi permasalahan pada siswa. Yang sering kita dapati yang pertama penghukum. Nah, mungkin Bapak Ibu sendiri di sini bisa refleksi diri sejauh ini kira-kira Bapak Ibu ini sebagai penghukumkah selama ini begitu siswa melakukan kesalahan itu apakah langsung memberikan hukuman, mencuci WC atau misalnya push up dan sebagainya gitu. Kemudian yang kedua membuat merasa bersalah. Jadi kita juga sebagai guru seringkali membuat siswa itu menjadi merasa bersalah. Kemudian ada sebagai teman, ya sebagai teman itu biasanya kita bergaul seperti layaknya sama teman. Jadi siswa itu merasa sangat dekat sekali, seolah-olah ke guru itu ibaratnya ke teman. Kemudian yang keempat, kita sebagai pemantau. Jadi kalau memang pemantau ini nanti saya jelaskan itu kurang lebihnya kita itu selalu menerapkan aturannya seperti ini. Jadi kita selalu memantau siswa itu dengan aturan-aturan yang berlaku. Kemudian yang kelima, di sini sebagai manajer. Jadi di sini kita sebagai manajer, ya, kalau kita berposisi sebagai manajer yang pertama itu kita melakukan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, kemudian menanyakan penerima. Kemudian di sini yang kita bahas selanjutnya nanti itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, kenakalan siswa itu sebenarnya bukan sebenarnya karena kemauan dia, tapi biasanya itu karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Contoh kebutuhan dasar yang pertama bertahan hidup, kemudian yang kedua penguasaan, kemudian yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima. Terus terang Bapak Ibu, ini seringkali siswa alami di sekolah kita, mungkin dia tidak merasa disayang atau diterima di kelas, atau bisa jadi di rumah juga sehingga terbawa ke lingkungan sekolah atau lingkungan kelas. Kemudian di sini kebutuhan senang, ya seringkali Bapak Ibu kita mengajar di kelas itu siswa itu nggak merasa senang, merasa terbebani, atau bisa jadi mungkin ke saya sendiri bisa jadi ada siswa yang merasa tidak senang dengan pelajaran saya gitu.
Jadi ada rasa kesenangan, itu namanya kebutuhan dasar. Kemudian yang keempat, yang kelima, itu kebebasan. Jadi kurikulum Merdeka itu Bapak Ibu, kita harus memberikan kebebasan sebebas-bebasnya kepada peserta didik dalam mengeksplor potensi dia untuk mengembangkan diri dia. Jadi kita tidak boleh membatasi siswa, kita berikan kebebasan sebebas-bebasnya. Tapi dalam artian dalam lingkupnya nilai-nilai kebaikan universal ini yang akan kita. Ini Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi. Jadi teori motivasi perilaku manusia atau siswa itu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya. Hal ini merupakan motivasi eksternal, bukan berasal dari diri siswa itu sendiri. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi siswa itu mau melakukan sesuatu, ya, apabila ada janji atau imbalan dari orang lain, itu juga merupakan motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, teori motivasi yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Jadi sejauh ini Bapak Ibu, siswa kita ini masih banyak sekali yang kurang memiliki motivasi intrinsik. Kurang bisa menghargai diri sendiri, salah satu contohnya mungkin berpakaian kurang rapi, rambutnya tidak rapi gitu Bapak Ibu. Sehingga di sini untuk menghargai diri sendiri, dia akan bertanya kepada diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya minum minuman keras, apabila saya merokok, apabila saya membolos, apabila saya membuli, apabila saya menganiaya teman. Jadi dia akan berpikir seperti itu merupakan motivasi internal. Jadi di sini motivasi internal ini adalah Bapak Ibu sebagai tujuan disiplin positif. Baik Bapak Ibu, di sini ini adalah Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengatakan merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Jadi dia melakukan sesuatu itu bukan karena diawasi, bukan karena diperintah, tapi dia melakukan dengan kesadaran sendiri. Kemudian Bapak Ibu, di sini kita yang sering kita lakukan di sini tindakan guru apabila kita melihat atau mendapati siswa melakukan kesalahan. Salah satu contohnya di sini kita menyuruh siswa mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, titik-titik dan sebagainya. Itu merupakan suatu hukuman. Kemudian yang kedua, lari keliling lapangan, itu termasuk hukuman. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up yang saya sampaikan di awal tadi, itu merupakan bagian dari hukuman. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi dari perbuatannya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis, ya, karena perbuatannya ada konsekuensinya, tapi dia harus membersihkan tumpahan tersebut. Kemudian murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu adalah contoh hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu adalah contoh konsekuensi yang mungkin kita berikan kepada siswa. Baik Bapak Ibu, di sini akan saya sampaikan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama di sebelah sana ada hukuman. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Saya terus terang Bapak Ibu seringkali juga menghukum siswa. Kalau siswanya itu apalagi sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal sekali Pak. Saya kadang suka main bisik juga, tapi sekarang saya jadi sadar juga Pak. Jadi saya ke siswa itu mungkin akhir-akhir ini jadi bagaimana saya bisa melakukan persuasif gitu, tanpa harus melakukan menyakiti secara verbal maupun secara fisik. Kemudian dengan hukuman tadi, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Bapak Ibu tanpa kita sadari, hukuman yang kita berikan kepada siswa yang lain atau pakai salpung gitu, itu sebenarnya melekat kepada diri siswa sendiri. Ya, dan bisa jadi sampai tua pun diingat terus. Ya, MPLN atau hukuman yang kita berikan. Kemudian kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Jadi dengan perbuatan dia itu sesuatu harus terjadi dan dia harus tapi dia harus menerima konsekuensinya. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati
untuk diakui waktu yang mana. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini sebagai siswa di suatu sekolah mungkin juga punya pengalaman pribadi pernah disakiti sama guru, mungkin sampai sekarang ini masih terngiang-ngiang. Ya, saya sendiri mungkin dulu punya pengalaman juga dulu dengan guru saya. Ya. Dan itu sangat menyakitkan sampai sekarang saya ingat itu kronologi kejadiannya. Itu karena hukuman yang diberikan. Kemudian konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi sebenarnya antara hukuman dan konsekuensi ini sebenarnya kurang lebih sama. Jadi membuat anak merasa tidak nyaman hanya dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak memberi kedisiplinan, membenci kedisiplinan. Kemudian di konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman ada paksaan. Kalau pada konsekuensi ada stimulus atau rangsangan, kemudian ada tanggapan dari siswa. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau pada konsekuensi mendorong anak agar mudah menyucikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk. Jadi Bapak Ibu, hukuman itu bisa mengakibatkan siswa itu memiliki konsep diri yang buruk. Kalau pada konsekuensi itu konsep diri itu bisa menjadi baik. Kemudian kalau dengan hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi Bapak Ibu dengan kita sering menghukum siswa itu sebenarnya menjadi memikirkan trik-trik bagaimana untuk menutupi kesalahan atau menyembunyikan kesalahan. Kemudian kalau dengan konsekuensi anak belajar untuk memaklumkan Tuhan. Kemudian yang terakhir, marah, rasa bersalah dipermalukan. Ini sering sekali terjadi Bapak Ibu tanpa sadari. Kita di kelas itu kadang mempermalukan siswa di depan teman-temannya, yaitu semacam hukuman secara psikologis kepada siswa. Dan itu sangat membekas sekali Bapak Ibu. Kemudian merasa tak dihargai. Jadi begitu kita menyelesaikan suatu masalah di depan siswa, ya, atau membeberkan semua kesalahan yang dilakukan siswa itu secara tidak langsung, itu akan membuat dia merasa tidak dihargai. Dan biasanya secara psikologis itu akan membuat siswa itu merasa rendah diri Bapak Ibu. Kemudian di sini untuk konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Baik Bapak Ibu, yang kedua, apa itu restitusi? Jadi di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi Bapak Ibu, setiap kesalahan itu siswa itu harus bisa melakukan perbaikan diri itu melalui motivasi intrinsik. Kemudian sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi begitu siswa itu kembali ke kelas, begitu masalah itu selesai, dia masih tetap percaya diri Bapak Ibu. Konsep diri itu masih tetap ada gitu, tidak merasa rendah diri, tidak merasa tidak dihargai atau tidak diterima orang lain, sehingga kebutuhan dasar itu masih tetap ada. Kemudian dengan karakter yang lebih kuat. Jadi biasanya Bapak Ibu menjadi pertanyaan dulu kepada kita, kalau masalah itu sudah diselesaikan, kira-kira bisa kita lihat kira-kira karakter anak itu semakin kuat atau semakin lemah, semakin pendiam atau semakin mengurung diri dan sebagainya. Jadi harapannya dengan restitusi ini karakter siswa itu semakin kuat Bapak Ibu. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Mereka itu menjadi seperti apa gitu. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kalau dia sudah menghargai diri sendiri Bapak Ibu, otomatis dia akan mencoba ya menghargai orang lain. Pasti dia bisa menghargai orang lain. Kemudian 9 ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi Bapak Ibu yang kita lakukan sekarang ini, kita menghukum siswa itu untuk menebus kesalahan mereka atau untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran bukan paksaan. Jadi Bapak Ibu kalau dengan metode restitusi, siswa itu akan melakukan itu tanpa terpaksa, dengan kesadaran sendiri Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Seperti yang di awal saya sampaikan tadi, kalau saya melakukan ini kira-kira saya menjadi seperti apa? Kalau saya bolos, nanti ke depannya saya akan menjadi seperti apa? Jadi siswa itu ada kesempatan untuk berpikir dulu dengan tindakan dia itu kira-kira konsekuensinya apa gitu.
Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Jadi kita di sini dengan restitusi ini kita bisa fokus pada solusi. Untuk siswa melakukan belajar dari kesalahan. Kemudian yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi siswa itu bisa kembali ke kelas tanpa hal dia menunduk rasa malu atau merasa rendah diri. Gitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, di sini materi yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa disebut dengan keyakinan kelas? Jadi kemarin kami pas loka karya itu ada materi kami menyampaikan. Jadi siswa itu kalau disuruh sholat, kalau dia merasa terpaksa, bukan karena yakin, dia pasti nanti ke depannya itu kalau tidak dikawal tidak akan sholat. Tapi apabila siswa itu merasa saya yakin sholat itu kebutuhan saya, dia tahu apa yang menjadi kebutuhan dia, otomatis nanti akan terbentuk yang namanya keyakinan diri. Dengan keyakinan diri, siswa itu kalaupun tanpa disuruh, dia sudah tahu waktunya dia akan sholat. Itu bedanya antara peraturan dan keyakinan. Baik Bapak Ibu, perbedaannya di sini. Contoh peraturan, kita biasanya selalu mengingatkan siswa itu selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kemudian di sini keyakinan kelasnya tanggung jawab. Jadi di keyakinan kelas itu kita hanya menyebutkan tanggung jawab. Dan biasanya perbedaannya Bapak Ibu, kalau peraturan kelas itu dibuat oleh siswa, dibuat oleh guru. Biasanya begitu Bapak Ibu. Tapi kalau yang namanya keyakinan kelas, kalau praktiknya di kelas 12 PKR 2 kemarin, itu dibuat oleh siswa itu sendiri. Apa yang mereka yakini, ya supaya kelas mereka itu bisa kondusif, bisa bersih, mereka bisa merasa bertanggung jawab, punya inisiatif, kreatif gitu Bapak Ibu. Jadi simbol ini kalau keyakinan kelas ini muncul dari kelompok siswa tersebut, bukan dari guru Bapak Ibu. Perbedaannya tadi kalau peraturan itu biasanya muncul dari guru, peraturan itu dari guru. Kemudian yang kedua, contoh peraturan dilarang mengganggu orang lain. Kalau pada keyakinan kelas itu ditulis menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian kalau keyakinan kelas menghormati orang lain. Kemudian kalau peraturan dilarang melakukan kekerasan, kalau pada keyakinan kelas itu ada keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian kalau di peraturan biasanya katanya dilarang menggunakan narkoba. Kalau pada keyakinan kelas itu kesehatan. Jadi untuk menjaga kesehatan diri dia, berarti dia tidak boleh merokok, tidak boleh menggunakan narkoba, tidak boleh meminum minuman keras. Itu kan kalau pada keyakinan diri. Kemudian yang selanjutnya bergantian atau menggiliran. Itu kalau peraturan. Kemudian kalau keyakinan kelas menghormati orang lain, bersahabat. Kemudian gunakan masker. Untuk peraturan Bapak Ibu. Kalau pada keyakinan kelas itu tujuannya kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau pada keyakinan kelas itu untuk keselamatan dan untuk keamanan. Jadi siswa itu tidak harus diperintah Bapak Ibu jangan berlari di kelas misalnya, jangan berlari di koridor gitu. Tapi dia sudah menyadari kalau di keyakinan kelas itu tanpa disuruh pun dia sudah menyadari diri. Oh saya perlu selamat, tidak perlu aman. Makanya saya tidak perlu berlari di trotoar atau di kelas. Baik Bapak Ibu, materi selanjutnya sebelum masuk ke situ, saya mau tunjukkan salah satu contoh keyakinan kelas di 12 Jadi ini keyakinan kelas yang mereka buat sendiri. Jadi bukan saya yang mengusulkan, tapi mereka buat sendiri. Jadi saya hanya menuliskan di bagian awalnya. Yang pertama siswa itu sepakat untuk taat ibadah. Kemudian sopan santun, saling menghormati, disiplin, tanggung jawab, berhubungan kritis, kebersihan, keamanan, kepedulian, tolong menolong, inisiatif, kreatif, kejujuran dan kepastian. Jadi Bapak Ibu, semenjak keyakinan kelas ini ada, terus terang saya tidak mengada itu di kelas itu banyak sekali perubahan. Jadi begitu siswa itu melakukan kesalahan, saya tinggal ingatkan, oh ya kamu melanggar nilai keyakinan kelas yang mana ya? Kebersihan. Dia akan menyebutkan sendiri Pak, tanpa saya harus memerintahkan dia membersihkan.
Dan biasanya kalau di lingkungan mereka itu Pak, setiap pagi dalam membentuk budaya positif itu, setiap pagi itu kami selalu anak-anak itu saya ajak berkeliling Pak, berkeliling sambil mengutip sampah yang ada di lingkungan Pak. Jadi begitu awal-awal itu memang sulit Pak, saya harus memantau siswa itu bagaimana siswa itu semua bekerja Pak. Tapi semakin ke sini memang butuh kebiasaan juga Pak. Jadi siswa itu tanpa dikawal pun dia sudah melakukan. Itu karena ada motivasi intrinsik atau dari diri sendiri. Jadi Bapak Ibu, saya melakukan itu di awal itu saya kasih dulu. Jadi kalau kita mengajar, kita pasti selalu menyampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Sebelum saya suruh mengutip sampai itu, saya sampaikan dulu apa yang menjadi tujuan kita. Nilai-nilai kebajikan apa yang mau kita latih dari diri kita sendiri. Jadi saya sampaikan yang pertama, anak-anak sekalian, tolong nilai-nilai kebajikan tanggung jawab, misalnya inisiatif itu diperhatikan. Kemudian gotong royong kerjasama, kemudian mandiri, kemudian percaya diri dan lain sebagainya. Saya sampaikan. Jadi begitu siswa itu bergerak, diingatkan dengan keyakinan pasar. Jadi siswa itu sudah terbiasa mengutip sampah tanpa harus selalu diawasi. Contoh lain Bapak Ibu yang akhir-akhir ini ketemu di kelas. Biasanya siswa itu kalau sudah mau jam pulang, itu main bablas aja semua Bapak Ibu. Tanpa memperhatikan ada lampu, kemudian ada kipas yang masih hidup. Kalau sekarang mereka saling mengingatkan Bapak Ibu. Oh kipas belum dimatikan, oh lampunya belum dimatikan. Jadi mereka itu tumbuh dari diri sendiri. Termasuk biasanya kalau kami praktek di bengkel, itu biasanya peralatan termasuk mesin-mesin itu masih berantakan Bapak Ibu. Biasanya kalau siswa itu langsung duluan, ya saya sebagai gurunya lumayan repot juga harus membereskan sendiri. Kalau sekarang Bapak Ibu siswa itu tanpa saya suruh pun, itu sudah langsung otomatis ada inisiatif. Itu karena adanya nilai keyakinan keras yang mereka buat sendiri. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia pasti masing-masing memiliki kebutuhan dasar. Itu yang pertama, kasih sayang, rasa diterima. Semua orang pasti ingin disayang, pengen diterima. Kemudian yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kesenangan, kemudian kebebasan. Dengan adanya keempat kebutuhan ini, kita akan bisa merasa bertahan hidup. Ya, itu adalah kebutuhan dasar kita untuk bisa bertahan hidup. Jadi saya sampaikan di awal tadi Bapak Ibu, jadi siswa itu begitu dia melakukan kesalahan, dia langsung kita jas, oh kamu memang anak nakal. Tapi sebenarnya tanpa kita sadari, kebutuhan dasar ini belum terpenuhi pada dirinya. Mungkin saja di rumah dia belum berangkat ke sekolah lagi kerja, memang. Sehingga dia merasa kurang senang. Di rumah sudah membentuk sampai di sekolah dikerja kayak guru. Ketemu guru BK makin dikerja, makin pusing dia Bapak Ibu. Jadi dia itu akan semakin rendah diri. Jadi Bapak Ibu kita sebagai guru juga sebagai wali kelas harus menguasai kebutuhan dasar manusia. Jadi siswa itu sebisa mungkin harus kita perlakukan merasa disayangi, merasa diterima, kemudian dia sebagai dirinya sendiri memiliki penguasaan atas diri sendiri. Ya. Kemudian ada kebebasan dalam arti bukan bebas Bapak Ibu. Siswa kita suruh keluar dari kan bukan begitu. Tapi dia itu siswa itu dikasih kebebasan dengan motivasi intrinsiknya untuk berbuat sesuatu. Dan jadi ada konsekuensi kalau dia melakukan itu berarti dia harus siap memperbaiki diri dengan konsekuensinya. Kemudian di sini kesenangan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau siswa sudah mulai ngantuk, berarti kebutuhan rasa senang itu kurang. Jadi bagaimana caranya supaya kita siswa sebagai guru itu bisa memenuhi kebutuhan rasa senang siswa. Kemudian di sini 5 posisi kontrol. Jadi siapa yang punya kontrol? Bapak Ibu sebagai guru maupun pemimpin kelas. Jadi Bapak Ibu yang kontrol di sini dalam artian sebenarnya kita tidak bisa sebenarnya sepenuhnya mengontrol siswa supaya siswa itu bisa berperilaku sesuai dengan keinginan kita. Jadi perhatikan di sini Bapak Ibu. Di sini dari segi identitas gagal itu untuk posisi kontrol yang pertama itu menghukum. Jadi kita yang sering menghukum siswa, kemudian membuat orang bersalah. Jadi biasanya contohnya Bapak Ibu, nak saya merasa kecewa sama kamu, ya, karena kemarin saya sudah ngasih toleransi, sudah ngasih kepercayaan, ternyata kamu tak melanggar.
siswa itu kan merasa bersalah Bapak Ibu. Dan biasanya dengan hukuman dan juga pembuat rasa bersalah, ya kita sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, siswa itu akan cenderung menghindari hukuman. Sehingga tidak jarang itu ada siswa yang jawab bukan Bapak Ibu, karena nggak mau gitu di depan itu ketemu guru atau Pak Sapam itu ternyata mendapatkan hukuman. Kemudian di sini untuk tipe hukum yang pertama, guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, itu kalau untuk hukum. Kalau untuk membuat orang merasa bersalah, itu menceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kalau sebagai teman, berarti kita di sini biasanya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ada juga biasanya guru yang membela murid yang salah, ya karena dia memposisikan dirinya sebagai teman. Kemudian kalau kita sebagai pemantau, kita menghitung dan mengukur. Oh ya, kemarin kamu sudah terlambat, masuk jam sekian, kemudian pulangnya keluar jam sekian, kamu terlambat 10 menit, 20 menit gitu. Kalau dia yang pemantau, kalau sebagai manajer, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita tidak menghukum Bapak. Kemudian di sini, kembali ke sini lagi, kalau sebagai teman dan juga pemantau, siswa itu akan cenderung mengharapkan imbalan apabila melakukan sesuatu. Jadi dia mau melakukan sesuatu itu kalau ada imbalan. Kemudian kalau manajer, kita sebagai posisi manajer, siswa itu akan melakukan sesuatu itu karena menghargai diri sendiri. Kemudian di sini Bapak Ibu, kalau kita menghukum, guru berkata kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kemudian kalau membuat orang bersalah, siswa bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres dan sebagainya, itu adalah untuk guru yang membuat siswa merasa bersalah. Kemudian kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Jadi siswa itu kita ajak melakukan demi ibu, berarti untuk sesuatu, untuk ada sesuatu imbalan. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah menolong kamu waktu naik kelas loh. Jadi siswa itu akan merasa sebagai teman. Kemudian kalau teman tahu apa peraturannya, apa peraturan yang sudah kamu melanggar. Kalau kita sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalahnya. Jadi kita bertanya kepada siswa. Begitu siswa merokok, kita bertanya kepada dia, kira-kira tindakanmu untuk memperbaiki masalahnya. Jadi bukan siswa itu langsung kita suruh misalnya berdiri seharian di depan kelas gitu Bapak Ibu, tapi kita buat pertanyaan. Ya. Kira-kira untuk memperbaiki kamu merokok di kelas, kira-kira tindakan ke depan apa ya? Kalau kita memposisikan diri sebagai manajer. Ini adalah contoh-contoh 5 posisi kontrol. Ya. Yang pertama, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang menjadi pertanyaannya, sejauh ini kira-kira posisi kita sudah di mana? Di mana di ya. Kalau dilihat dari identitas, ya, untuk penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, itu akan siswa itu akan merasa gagal, Bapak Ibu. Merasa gagal karena tidak melakukannya sebagai hukum. Nanti akan terus pertama dalam diri dia, Bapak Ibu, hingga menjadi sebuah karakter. Kemudian yang kedua, teman dan pemantau itu identitas berhasil atau sukses, tapi kontrolnya masih dari luar. Ya. Kalau identitas berhasil atau sukses yang manajer ini, ya dia berasal dari diri sendiri. Baik Bapak Ibu, ini segitiga restitusi. Jadi di sini segitiga restitusi dibuat dalam bentuk langkah. Yang pertama, di sini langkah pertama menstabilkan identitas. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru dan wali kelas jangan lupa menstabilkan identitas siswa. Jadi siswa itu seringkali langsung kita lihat, kita hakimi dengan kesalahannya, sehingga dia merasa rendah diri, merasa bersalah, dan merasa dia gagal, Bapak Ibu. Jadi kita setelah menemukan permasalahan pada siswa, tolong kita stabilkan dulu identitas. Untuk menstabilkan identitas, atau biasanya kita tenangkan dulu siswanya. Ya. Jadi siswa begitu berjago misalnya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu ditenangkan dulu siswanya. Kita stabilkan identitasnya. Ya, kita menstabilkan identitasnya dengan
contoh ungkapan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi istilahnya menenangkan dia Bapak Ibu. Atau bisa juga, oh iya Bapak juga pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi dia merasa itu tidak terhakimi Bapak Ibu. Jadi perlahan-lahan pasti masalah itu pasti dia akan merasa tenang. Karena masalah tidak akan bisa selesai dengan baik apabila siswa itu belum merasa tenang Bapak Ibu. Kemudian di sini kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Contohnya bolos Bapak Ibu. Jadi kita jangan menunjuk sekolah siswa itu adalah satu-satunya siswa yang pernah melakukan itu. Jadi kita stabilkan identitasnya dengan mengatakan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Dan biasanya siswa itu akan mulai tenang Bapak Ibu. Baru biasanya guru DP itu akan lebih mudah untuk yang kedua, validasi kebutuhan. Jadi untuk validasi kebutuhan, langkah kedua, kita biasanya boleh mengatakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya contohnya begitu Bapak Ibu. Contohnya dia lewat kita Bapak Ibu. Kamu tentunya punya alasan untuk melakukan itu. Siswa itu tanpa kita suruh menjelaskan, siswa itu akan menjelaskan, oh iya Bu, tadi saya sebenarnya sudah berdoa, tapi karena ada di sana Pak Security atau misalnya guru yang killer, saya lihat belakang, sehingga dia akan menjelaskan sendiri. Kalau pada tahap validasi kebutuhan. Kemudian yang kedua, kita akan bertanya kepada siswa, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita bertanya, adakah cara yang efektif supaya kamu bisa masuk ke sekolah tanpa harus melalui depan? Siswa itu akan merefleksi diri sendiri. Oh iya pasti supaya tidak terlambat ya, misalnya karena terlambat waktu ya. Supaya saya tidak terlambat, tapi besok pagi saya harus bangun cepat. Oh bagaimana caranya supaya kamu bisa bangun cepat? Oh ya Pak, saya bisa minta bantuan ibu saya membangunkan saya. Atau saya bisa menggunakan jam waker atau misalnya handphone saya supaya bisa membangunkan saya. Jadi siswa itu akan memikirkan kebutuhan dia, memikirkan solusi dia untuk menyelesaikan masalah dia. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan ada keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh salah satu kelas di 12 TKI 2. Jadi nanti kita bisa menanyakan kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Jadi siswa itu akan ingat, ternyata kemarin kamu sudah sepakat tidak boleh ada datang tepat waktu. Jadi Bapak Ibu, kunci untuk membuat keyakinan kelas itu kita menghindari ungkapan negatif, misalnya tidak terlambat, kita bisa ganti dengan datang tepat waktu atau dengan kata disiplin. Kemudian di sini untuk menanyakan keyakinan bisa kita tanya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah bentuk segitiga institusi Bapak Ibu. Apabila kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Jadi segitiga institusi ini adalah langkah-langkah kita apabila di kelas kita memiliki kontrol sebagai manajer. Kalau kita sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, tidak akan ada ini Bapak Ibu. Jadi harapannya kurikulum merdeka Bapak Ibu, segitiga institusi ini bisa kita gunakan ya untuk menyelesaikan masalah siswa. Artinya kita dengan posisi terbaik sebagai manajer Bapak Ibu. Sehingga nanti harapannya siswa itu memiliki identitas berhasil atau sukses atau memiliki kontrol diri sehingga bisa menghargai diri sendiri. Ini contoh menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jadi guru bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Jadi ada hal yang positif yang kita putuskan. Jadi bukan kayak dunia ini mau kiamat, kayak gitu Bapak Ibu. Siswa kita yang merasa kayak nggak ada yang lain, kayak nggak ada pertolongan lagi ke saya, merasa terhakimi tadi Pak. Jadi kita harus bisa membuat dia itu merasa percaya diri juga Bapak Ibu. Jadi kita bantu dia supaya memunculkan percaya dirinya dengan mengatakan kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Jadi Bapak Ibu dalam satu persoalan kemarin di kelas 12 TKI 1 siswa saling menentang kaki, ya ada yang kena ini tuh baterainya,
Jadi dalam kasus itu saya tidak mencari siapa yang salah, tapi saya tinggal mengingatkan keyakinan kelas apa. Kemudian apa tindakan kamu untuk memperbaiki kesalahan itu. Jadi siswa itu dengan sendirinya berembuk bapaknya. Oh iya Pak, karena kami sudah salah, nanti kami harus membawa dia ini ke tukang urut. Ini dibawa Bapak Ibu dengan kesadaran sendiri. Saya tidak memaksa, tapi siswa itu berangkat sendiri pakai air bulu Pak. Berangkat sendiri. Dan begitu kembali lagi saya pandang lagi Pak, ini sudah berdamai juga Pak, karena ada nilai-nilai keyakinan kelas sebagai kontrol mereka. Kemudian di sini kita harus lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi kamu yang salah ya bukan kayak gitu Bapak Ibu. Kamu yang salah ya seperti itu. Jadi kita tidak perlu mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar gitu Bapak Ibu. Tapi biar mereka sendiri berpikir dan mencarikan solusinya. Kemudian kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada diri sendiri? Ya. Pertanyaan ini akan menjadi menstabilkan identitas siswa. Itu contoh pertanyaannya Bapak Ibu. Untuk validasi kebutuhan biasanya contoh-contohnya kita bisa mengatakan kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Itu Bapak Ibu ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Maukah kamu berkomunikasi dengan teman kamu tanpa harus menendang kakinya gitu? Jadi dia akan memunculkan motivasi intrinsik atau dari diri sendiri. Kemudian yang pertanyaan biasanya untuk memvalidasi kebutuhan siswa, apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik lagi besok? Jadi Bapak Ibu silakan memvalidasi kebutuhan itu dengan bertanya. Kemudian menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Jadi sekolah juga memiliki keyakinan kelas. Jadi bukan lagi semacam peraturan, tapi kita buat keyakinan sekolah. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah contoh-contoh untuk menanyakan keyakinan. Baik Bapak Ibu, itu adalah hasil persidangan saya. Sebelumnya di sini Bapak Ibu ada satu video yang saya upload di YouTube. Ini kejadiannya di kelas 12 PKN 2, di mana biasanya terdapat budaya negatif. Jadi siswa itu ini pada proses UTS di pelajaran KKN. Jadi begitu siswa itu selesai mengerjakan soal, itu secara otomatis langsung keluar tanpa izin Bapak Ibu. Ya, jadi itu ada 2 siswa kemarin. Ini proses pelaksanaan UTS waktu itu. Nah, kemudian ini contoh siswa yang keluar merasa sudah selesai tanggung jawabnya, kemudian mengumpulkan jawaban dan langsung keluar. Ini reka adegannya Bapak Ibu. Ya. Jadi karena dia melakukan kesalahan itu langsung saya ajak, yuk kita lakukan segitiga restitusi. Jadi di sini saya nanti juga menanyakan Bapak Ibu. Ya. Setelah itu saya panggil kedua siswa ini, ya tanpa saya seperti marah-marah Bapak Ibu. Saya tinggal menanyakan pertanyaan-pertanyaan. Jadi penanganan kasusnya dengan praktik segitiga restitusi. Jadi saya tidak perlu nempelin lagi Bapak Ibu. Jadi siswa itu dengan saya tanya keyakinan kelas apa sih yang sudah kamu langgar gitu ya. Jadi siswa itu akan merasa sendiri, oh ya kemarin kamu sudah sepakat, sudah punya keyakinan kelas, misalnya disiplin. Ya. Dia mengatakan itu karena di kelas 10 dan 11 kami itu sudah terbiasa begitu selesai UTS itu boleh pulang Pak, boleh keluar Pak. Jadi memang ini kejadian yang sebenarnya jadi siswa itu begitu saya dulu muncul gitu ya.
ternyata dia punya paradigma, dia boleh keluar kalau sudah mimpi. Jadi dia di sini sedang memvalidasi kesalahan dia. Ya. Jadi saya di sini mengatakan kepada siswa, ya semua siswa itu bisa jadi melakukan kesalahan. Saya juga sebagai guru pernah melakukan kesalahan. Jadi siswa itu tidak perlu melakukan tahap ini. Dan terakhir Bapak Ibu, sesuai dengan tahapan restitusi tadi, saya menanyakan keyakinan trust. Jadi saya menanyakan keyakinan trust. Jadi setelah itu Bapak Ibu, siswa itu jadi merasa, oh saya punya keyakinan trust. Kalau saya melanggar keyakinan trust, saya keluar, berarti dia memiliki konsekuensi sendiri. Jadi bukan karena saya amat-amati, karena saya tegur dan sebagainya. Jadi itulah hal-hal positif yang kami dapatkan Bapak Ibu. Ini hanya sebagai sharing saja Bapak Ibu, mohon maaf. Bukan mau menggurui, tapi bukan mau mengajari juga karena saya juga masih banyak kekurangan, perlu belajar banyak. Saya yakin juga Bapak Ibu punya pengalaman yang berbeda, atau pengalaman yang jauh lebih banyak. Apalagi Bu Bella, pengalamannya luar biasa. Dengan berbagai strategi mungkin sudah dilakukan Bu Bella. Jadi itu ini Bapak Ibu, saya bukan mau menggurui, tapi ini hanya sebagai bahan sharing. Yang memang harapannya Bapak Ibu ke depan ini ya, sesuai dengan harapan kurikulum Merdeka, kalau bisa kita buat suatu komunitas praktisi. Komunitas praktis itu, jadi kita bisa saling sharing bersama-sama dengan mengatasi masalah seperti ini. Kita masuk ya. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu saya tidak perlu lagi menempelin siswa, karena terus terang saya sering kali menempelin siswa. Tapi semenjak ini saya sudah sadar dulu. Jadi itu Bapak Ibu. Hal penting yang perlu saya sampaikan sesuai dengan permintaan dari pusat, bahwasanya kami harus menyampaikan praktik atau aksi nyata yang sudah kami di lapangan untuk berbagi dengan Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya mungkin ada pertanyaan, Bapak Ibu boleh bertanya. Kalau mau ada yang bertanya, Pak Angga mungkin. Pak Wadi. Sistemnya kalau saya kuliah sama di dulu waktu kuliah itu sebelumnya sudah diajarkan masalah tentang kurikulum Merdeka sebelum terlaksana kurikulum Merdeka. Sebenarnya itu sudah lama sebelum, tapi ini baru dimunculkan lagi. Ini sebenarnya kita sebagai guru itu bukan sebagai tukang hukum, bukan tukang hukum, tapi sebagai kita guru itu sebagai among, mau ngomong. Jadi itu. Kalau saya waktu itu kuliah. Tidak sebagai among Pak. Among. Jadi anak yang salah itu kita harus tanyain dulu apa kesalahannya, jadi apa yang dijelaskan dari Pak. Terima kasih Pak Wali atas tanggapan dan masukannya. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan sebelum saya simpulkan? Mungkin sedikit Pak. Boleh silakan. Ini dari Insinyur Subiapa tadi saya memang merasa ini memang selama ini yang saya lakukan Pak. Terutama dengan siswa yang melakukan pelanggaran atau tertib sekolah, itu kadang kami langsung dalam wali kelas melakukan seperti membuat pernyataan. Itu yang sanksinya memang agak ini juga Pak ya, karena buat siswa itu mereka akan merasa takut, bahkan timbul rasa untuk mengundurkan diri dari sekolah, tidak mau sekolah lagi. Itu yang mungkin seperti tadi Pak Rizal menyebutkan kita mungkin membentuk tim, mungkin hal ini untuk depannya tidak terjadi lagi di sekolah kita. Mudah-mudahan kita bisa memberikan seperti contoh keyakinan kelas tadi Pak. Itu bisa kita ini kan ke kawan-kawan itu kita lakukan ke semua kelasnya kalau bisa. Bapak Ibu, terang terima kasih Bu Tere atas laporannya. Saya sebagai guru juga punya motivasi juga Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya permasalahan itu bisa teratasi. Jangan sampai begitu siswa bermasalah tentang putus sekolah. Jadi saya sebagai ini masih calon Bapak Ibu, calon guru penggerak
siswa itu terbiasa dengan keyakinan kelasnya. Jadi terima kasih Bu Tere juga mendukung. Semoga nanti siswa kita permasalahan ini bisa teratasi tanpa siswa itu merasa rendah diri, merasa terhukum gitu. Jadi dia itu bisa memvalidasi kesalahan dia dan dia tahu kira-kira tindakan dia apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tanpa merasa diawasi atau direndahkan. Jadi salah satu contoh kemarin Bapak Ibu, mohon maaf Bu Tere, kemarin ada siswa yang berdiri di depan di depan tiang bendera. Saya tanya apa kamu ini, dia menjelaskan satu penjelasan saya. Pak, saya ini tidak senang pelajaran teori Pak. Saya senangnya kalau bisa saya tahu itu di SMP itu belajar praktek. Jadi sebenarnya di sini kita sebagai guru itu harus menggali lagi kebutuhan kesenangan dia. Kami kita masih memahami kalau di SMP itu bukan serta-merta langsung praktek gitu. Di kelas 10 itu perlu teori, untuk memahami praktek itu dibutuhkan teori dasarnya dulu. Jadi siswa itu secara perlahan-lahan ya kita pembiasaan Bapak Ibu, karena kita untuk merubah siswa itu nggak bisa langsung berubah gitu. Jadi dengan pembiasaan, mengajak ngobrol, mengajukan pertanyaan, siswa itu bisa kan merefleksi diri sendiri sehingga timbul motivasi intrinsik bukan dari luar gitu. Motivasinya itu dengan penuh kesadaran. Uri ada yang mau tanyakan Bu? Pak, izin kok barangkali nanti mau dipakai yang keyakinan kelasnya saya tadi lihat lumayan bagus itu. Ya, Kan di bagus. sekolah kan di kelas kan belum ada. Pas saya baca ya kemungkinannya mungkin Senin ini pas masuk mau coba pakai. Gimana anak itu responsnya kalau seandainya kita buatkan keyakinan kelas bukan peraturan kelas, mereka tanggapannya seperti apa? Gitu. Kadang-kadang kan kalau peraturan kan berarti sesuatu yang harus gitu. Ya gitu, ada konsekuensi dan sebagainya. Mungkin kalau seandainya kita ganti dengan keyakinan kelas, kita balikkan lagi. Ini kan kita sepakati bersama. Jadi bukan aturan yang mengikat, tapi kan itu apa yang akan mereka rasakan nanti. Oh ya ini kan sudah kesepakatan bersama. Oke. Ada publik? Ini cukup Pak, karena langkah awal mungkin yang saya lakukan sama dengan kemudian bersama dengan siswa akan membuat keyakinan kelas dulu, lalu prosesnya nanti akan dipakai anak. Terima kasih Bapak Ibu. Bu Dela mungkin ada masukan Bu? Sudah paham ya? Sudah paham? Dengan menjalani saya, Pak Jan? insya Allah buat Keyakinan buat di atas dasar mereka. Iya, dasar mereka. Dasar Iya. mereka. Kesepakatan bersama ya. Jadi contohnya Bapak Ibu, siswa itu misalnya suka duduk di kelas gitu. Iya. Jadi kita menanyakan kira-kira tindakan yang lebih cocok itu apa sih? Coba nggak kamu saya tidur di kelas? Enggak Pak. Berarti itu keyakinan kelasnya kalau tadi udah sepakat gitu Pak. Contoh keyakinan kelas apa misalnya yang sudah kamu lakukan? Oh kedisiplinan, atau misalnya kerapian atau kebersihan gitu. Jadi dia akan memunculkan keyakinan kelas itu dengan sendiri. Jadi tanpa hal kita ini, kita tinggal menunjukkan, oh iya kamu tidur di lantai, kira-kira itu kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang mana? Jadi sering diingatkan, jadi termasuk ini Bapak Ibu kasih tembakan di kelas, hingga begitu siswa itu lewat atau mau tidur juga dia ingat, oh ada keyakinan kelas ternyata gitu. Ini berjalan waktu. Iya, jadi berjalan waktu akan terbiasa. Ya, jadi terus terang Bapak Ibu kita juga punya keresahan sama-sama karena kita jadi guru kan bukan hanya sebulan 2 bulan. Saya juga sebagai guru dari umur 22 tahun Bapak Ibu. Tapi saya kalau umur panjang kalau sampai di sini itu 60 tahun jadi guru otomatis panjang sekali durasinya. Jadi otomatis saya memikirkan bagaimana caranya supaya permasalahan di kelas itu bisa terselesaikan dengan baik dan siswa itu begitu keluar dari SMK dia memiliki karakter yang baik, punya kepercayaan diri, tanggung jawab dan nilai-nilai kebajikan untuk persekolah. Bapak Ibu ada lagi? Baik Bapak Ibu, saya simpulkan Bapak Ibu. Jadi yang namanya disiplin positif, disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan itu tanpa ada unsur dari luar atau merasa terpaksa, tapi itu melakukan sesuatu karena muncul dari diri sendiri. Kemudian di sini teori motivasi itu ada 2, motivasi intrinsik dan motivasi dari luar atau eksternal. Nah, jadi di sini yang kita butuhkan itu adalah motivasi intrinsik. Kemudian di sini ada hukuman dan penghargaan. Jadi hukuman dan penghargaan ini kurang efektif atau
Kemudian di sini ada keyakinan kelas yang perlu kita lakukan Bapak Ibu sesuai dengan tuntutan dari kurikulum merdeka. Jadi yang namanya kurikulum merdeka itu sesuai dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara, siswa itu harus sebagai pusat pembelajaran. Pembelajaran itu atau pendidikan itu harus menambah kepada siswa. Jadi kita tidak boleh lagi otoriter Bapak Ibu. Ya. Jadi perlu kita buat suatu keyakinan kelas. Kemudian di sini kita mengetahui kebutuhan dasar siswa kita apa. Dia melakukan itu pasti punya tujuan Bapak Ibu. Karena biasanya kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi di rumah, ya, atau dengan temannya tidak dihargai atau dibully, sehingga dia akan memunculkan perilaku dengan tujuan tertentu, bisa jadi untuk mendapatkan perhatian dan siswa. Kemudian di sini 5 posisi kontrol. Jadi Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, kita sebagai penghukum, kemudian yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, dan manajer. Dari 5 posisi kontrol ini yang paling tepat untuk saat ini Bapak Ibu dengan kondisi siswa kita dengan beragam karakter dan lain sebagainya, kita harus memposisikan diri kita sebagai manajer. Kemudian di sini untuk memposisikan diri kita sebagai manajer, maka kita melakukan langkah segitiga restitusi itu. Yang pertama, kita menstabilkan identitas siswa. Jangan lupa menenangkan siswa dulu kalau lagi kantang gitu ya. Kita tenangkan dulu sampai benar-benar tenang hingga identitasnya merasa stabil. Kemudian kita lakukan validasi kesalahan. Kemudian yang terakhir, kita menanyakan keyakinan kelas. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sharingkan untuk presentasi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan sharing, kemudian bahan renungan untuk kita, sehingga nanti untuk kedepannya siswa kita harapannya menjadi siswa-siswa yang percaya diri, punya kepribadian yang baik, karakter yang baik, sehingga begitu dia keluar dari sini, dia menjadi insan atau manusia yang sesungguhnya, menjadi manusia yang sesungguhnya sesuai dengan tujuan pendidikan dan Indonesia. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan. Apabila ada yang salah kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih ya Bu ya. Nomor rekening Selamat pagi. Apa kabar siswa kelas 12 PKN 2? Luar biasa baik. Anda, ya Pak. Nanti di jam pelajaran STS, waktunya keluar, kalian sudah keluar dari rumah. Walaupun kalian sudah selesai menyelesaikan halangan. Kenapa kalian keluar? Karena di kelas dari kelas dulu kalau ulang kali kalau sudah selesai harus keluar. Saya berpikir seperti itu. Itu ya. Kira-kira kalian merasa itu menjadi suatu budaya negatif atau positif? Negatif. Jadi saya juga tidak terlepas kemungkinan saya juga kan bisa melakukan kesalahan kan, saya juga bisa jadi melakukan sewaktu-waktu kesalahan sama seperti kalian. Jadi semua manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi tindakan kalian yang salah itu adalah kalian keluar tanpa izin dari guru. Sekarang bapak tanya sama kalian, kira-kira tindakan kalian ke depan atau keyakinan kelas apa yang sudah kalian langgar? Tapi keyakinan kelas yang sudah dilanggar, yang pertama saling menghormati, yang kedua disiplin, dari rasa hormat, yang juga sopan santun gitu. Tapi untuk meningkatkan sifat keyakinan kelas ini, tapi kedepannya kalian bertobat. Minta izin kepada guru. Selain itu, Menahan diri supaya tidak keluar.
harus ditindak, dilakukan saling menghormati, saling menghargai, kemudian menangani, disiplin, ya itu harus ditindak. Paham kembali itu? Terima kasih Tri dan